Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Begitu pertanyaan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Padahal menurut Prabowo, lembaga-lembaga internasional seperti Goldman Sachs memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Ini menandakan bahwa kondisi Indonesia hakikatnya sangat cerah. Kata-kata Indonesia gelap dan kabur aja dulu bermunculan di media sosial dan aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa setelah Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian. Keputusan Presiden itu diopinikan sebagian kalangan sebagai situasi yang seolah-olah akan membuat ekonomi runtuh dan terhambatnya proses pendidikan. Padahal berkali-kali Prabowo mengatakan bahwa yang dipangkas itu adalah anggaran-anggaran yang tidak menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti anggaran ATK, anggaran biaya perjalanan ke luar negeri, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak terlalu penting. Dan hasil efisiensi itu akan dikembalikan kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo mengatakan bahwa efisiensi atau penghematan anggaran pemerintah akan terasa manfaatnya beberapa tahun mendatang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun Prabowo juga mengakui bahwa orang-orang yang merasa nyaman selama ini merasa keberatan dengan efisiensi anggaran. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor 1 akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Dalam pidatonya di acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Presiden Prabowo juga menyinggung tuduhan tentang dugaan adanya cawe-cawe Presiden ke-7 Jokowi yang dituding ikut campur dalam pemerintahan Prabowo. Dengan tegas dan sambil menunjuk ke arah tempat duduk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Prabowo mengatakan bahwa tidak pernah ada cawe-cawe dari presiden-presiden sebelumnya, termasuk Jokowi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang dipimpinnya. Yang ada justru sebaliknya, Prabowo yang meminta para mantan presiden itu untuk terlibat bersama. Prabowo sering meminta nasihat dan sharing pengalaman dari presiden-presiden terdahulu. Tidak ada sedikit pun permintaan atau pesanan, baik dari Presiden SBY maupun Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden Prabowo lah yang kemudian menunjuk SBY dan Jokowi untuk menjadi penasihat dan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang baru saja diluncurkan. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada. Saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin
tanggal 24 hari Senin, saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain. Men of our time.